Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya lanjutkan membacakan ajaran Islam yang kita dapati dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelasan dari Al-Qur'anul Karim. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh pakar hadis yang terkemuka di seluruh ulama ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari, yang telah menulis kitabnya berjudul Al-Adabul Mufrad. Ya, adab kesopanan perseorangan. Ya, adab kesopanan diri. Jadi masing-masing kita sebagai diri atau pribadi yang muslim seharusnya mempunyai kesopanan tata krama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bab yang pertama dari kitab ini adalah, setelah Imam Bukhari menulis Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau menulis bab yang pertama. Kesopanan yang pertama yang harus kita miliki, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, adalah kesopanan yang namanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Setiap kita yang masih punya orang tua ataupun yang sudah tidak punya orang tua, kepada kedua orang tua kita diajari oleh Allah lewat Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat as-sunnah atau al-hadis. Yaitu kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ada di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-8. Bunyinya selengkapnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa wassayna, dan kami telah berwasiat, Allah telah berwasiat al-insana kepada manusia, biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, husna berbuat baik. Dan kami telah berwasiat untuk berbuat baik kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini ayatnya. Disuruh berbuat baik kepada orang tua ada dalam Al-Quran. Banyak ayatnya, bukan hanya ini. Di surat Luqman ada, surat Al-Ankabut ada, surat Al-Baqarah juga ada. Banyak dalam ayat Al-Quran ini. Itu yang pertama. Manusia telah kami beri wasiat agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka, dan jika keduanya memaksamu, wahai manusia, jika kedua orang tuamu memaksamu, litusyrika, supaya engkau berbuat kesyirikan, ya, bi kepadaku, supaya engkau menyekutukan aku. Jadi kalau kedua orang tuamu, hei manusia, memaksa kamu untuk melakukan perbuatan syirik, perbuatan syirik yang pelakunya disebut orang musyrik, menyekutukan Tuhan. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat menyekutukan aku, menyekutukan Tuhan, yang itu
Menyekutukan Tuhan itu adalah malaisa laka bihi ilm. Menyekutukan itu adalah sesuatu apa yang tidak ada bagimu padanya ilmu. Menyekutukan Tuhan itu tidak ada ilmunya. Tidak ada perintah dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, bahkan dalam kitab Al-Quran. Tidak ada ilmunya, pengetahuannya bahwa manusia disuruh menyekutukan Tuhan itu tidak ada. Yang ada malah larangan menyekutukan Tuhan. Itu. Jadi kalau orang tuamu memaksa kamu melakukan perbuatan itu, yang itu adalah tidak ada ilmunya, apa kata Allah? Fala tutihuma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Kalau orang tuamu memaksa kamu berbuat syirik, kamu jangan taat, jangan kamu jalankan perintah kedua orang tuamu. Loh, itu enggak durhaka kepada orang tua? Enggak. Karena perintah orang tuamu itu salah. Perintah orang tuamu untuk menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan itu perintah yang salah. Nah saudara, melaksanakan perintah kedua orang tua yang hukumnya wajib. Ya, saya ulangi, melaksanakan perintah kedua orang tua yang hukumnya wajib. Kalau perintah orang tua tadi enggak benar, menyalahi aturan agama karena menyuruh menyekutukan Tuhan, Allah mengajar kita untuk tidak mentaati kedua orang tua. Dalam ayat lain dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kamu jangan menuruti kedua orang tuamu kalau kedua orang tuamu memaksa kamu melakukan perbuatan menyekutukan Tuhan. Tapi gaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Menolaknya dengan cara yang santun. Aduh Pak, Bu, napa mboten salah niku? Apa enggak salah Bu, Pak? Kok Bapak Ibu menyuruh saya seperti ini? Apa enggak itu enggak menyalahi firman Tuhan? Enggak menyalahi perintah Allah? Kalau dia paksa, nggih, tapi jangan dikerjakan. Seperti sampai ini loh. Jangan merokok di katakan masjid ini ya, di kamar mandi terutama. Tapi ada yang merokok. Saya tahu bukan Anda, bukan bapak-bapak yang ada di sini tuh. Kayaknya orang yang enggak biasa, yang enggak tahu adat di sini gitu. Orang luar itu. Aku lihat seperti anak-anak muda gitu, enggak tahu yang tahu si Uci ini. Ya. Jadi saudara, saya mau kasih tahu bahwa taat kepada orang tua itu wajib. Tapi kalau orang tua menyuruh kita sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita tidak boleh taat kepada orang tuanya. Bandingkan omongan saya ini dengan kita sebagai rakyat disuruh patuh taat kepada pemimpin negara kita. Tapi kalau pemimpin negara kita enggak benar, enggak beres, menyuruh kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan agama, kita juga tidak boleh taat kepada pimpinan negara kita ini. Kalau pimpinan negara ini menyuruh kita berbuat syirik, pimpinan negara ini berbuat kita melanggar aturan agama, enggak boleh. Disuruh teken surat, disitu ada korupsinya, enggak boleh dilaksanakan. Perintah atasan yang menyalahi syariat tidak boleh juga kita jalani. Itu bandingannya di situ, ya. Makanya janganlah kalian taat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ilayya marji'ukum, kepadakulah tempat pulang kalian semua. Fa unabbi'ukum, lalu aku akan memberitakan kepada kalian semua bima kuntum ta'malun, dengan apa saja yang kalian lakukan. Aku akan beritakan kepada kalian semua apa saja yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Nah ini ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita sebagai pribadi muslim disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu dari ayat Al-Quran. Nah sekarang dari hadis. Ada hadisnya ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya nomor 1 pula. Hadis nomor 1, An Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Qala, telah berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Sa'altun nabiyya, aku pernah bertanya kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah bertanya kepada Nabi begini, ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jal. Ayyul amali, yang manakah amalan, yang manakah perbuatan, ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah azza wa jalla, yang maha gagah dan maha agung itu. Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling disukai oleh Allah? Apa jawab beliau? Qala, beliau Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Jadi kalau datang waktunya salat subuh, kita salat subuh. Datang waktunya adzan salat duhur, kita datang, kita kerjakan salat duhur. Datang waktunya adzan salat asar, kita segera kerjakan salat asar, dan seterusnya. Ya, salat pada waktunya itu amalan yang paling baik. Di hadis yang lain jawaban Nabi enggak begini. Ketika ada orang lain bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai, ayyul a'mali afdalu, manakah amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah? Nabi menjawab, nomor 1 imanun billah, iman kepada Allah. Nomor 1. Yang kedua, tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha, baru salat pada waktunya. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi? Qultu, aku berkata lagi, tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang mana lagi setelah salat pada waktunya, amalan yang paling baik? Qala, amalan yang paling disukai oleh Allah. Qala, Nabi menjawab, Rasul menjawab, tsumma, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua loh Pak. Bukan haji, bukan umrah loh Pak. Saudara menghabiskan uang banyak untuk haji dan umrah, orang tuanya sakit gak diurusi, dosa besar sampean. Haji dan umrahnya itu apa namanya? Ya bukan haji dan umrahnya ya. Umrah terutama. Kalau haji sudah panggilan haji, sudah waktunya haji, kita harus berangkat haji. Itu pun jauh-jauh hari kita sudah sediakan, sudah pamit kepada orang tua sudah merestui, sudah mendoakan, membolehkan, dan kita kesempatan datang, enggak masalah. Tapi umrah, apalagi saudara sudah pernah umrah, kemudian ada datang waktu umrah, tiba-tiba orang tua sakit, batalkan umrahnya, minta uangnya, urusi orang tuamu, biayai orang tuamu, itu yang baik. Ya, jadi amalan yang paling baik sesudah nomor 1 iman kepada Allah, nomor 2 salat pada waktunya, yang ketiga berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagi yang masih punya orang tua nih, kalau orang tua saya sudah meninggal, tapi saya masih berbuat baik kepada mereka dengan apa? Dengan mendoakan kedua orang tua saya, dengan menjalankan kesukaan kedua orang tua saya apa? Ya, saya jalani yang disukai oleh bapak dan ibu saya semampu saya. Ya, kemudian menghubungi teman-teman bapak ibu yang masih saya kenal, didatangi silaturahmi. Itu berbuat baik setelah orang tua kita wafat. Meneruskan amalan orang tua. Kalau orang tua kita suka ngaji, kita ngaji. Orang tua kita sudah suka sedekah, kita sedekah. Gitu, ya. Ini yang kedua, berbuat baik pada kedua orang tua. Kalau menurut hadis yang lain ini nomor 3. Qultu, aku berkata lagi, tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi Rasulullah menjawab, tsumma, kemudian al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Apa itu jihad di jalan Allah? Berperang melawan orang kafir karena membela Islam dan muslimin. Itu jihad fi sabilillah. Jihad dalam arti yang sebenarnya. Dalam arti yang khusus, dalam arti yang umum, yang namanya jihad fi sabilillah adalah berperang, selain berperang membela Islam dan muslimin, yang kedua adalah menuntut ilmu. Itu jihad fi sabilillah. Ya, sudah ya. Jadi ini jawaban amalan yang ketiga yang disukai oleh Allah. Qala, berkata lagi sahabat Ibnu Mas'ud. Perawi yang menerima hadis dari Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, haddatsani bihinna, telah menceritakan kepadaku semua itu tadi. Ya. Guruku Ibnu Mas'ud. La walawis tajattuhu, dan sungguh kalau aku minta tambah kepada Nabi, lazadani, niscaya atau sungguh beliau Nabi akan menambah kepadaku. Tapi sayangnya waktu itu aku cuma bertanya sampai 3 itu saja.
Kalau aku mau minta tambah lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Pasti akan menjawab. Cuma sayangnya aku waktu itu enggak nanya lagi. Kenapa enggak nanya lagi? Karena sahabat kita itu, para sahabat Nabi itu, para sahabat Nabi itu, mereka itu enggan bertanya kepada Nabi, banyak bertanya itu enggan. Mereka malah senang kalau ada orang dari desa, dari padang pasir datang bertanya tentang Islam, mereka dengarkan pertanyaannya, mereka dengarkan jawaban Nabi, itu yang mereka sukai. Kalau mereka bertanya, udah Nabi udah jawab ini dan ini sudah cukup, ini bagi Ibnu Mas'ud, tambah lagi. Nah dari sini saudara, berdasarkan hadis yang sahih ini, bagi kita setiap muslim ini, setiap pribadi yang muslim, baik yang ada di dalam masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana, di mana suara ini sampai kepadanya dan dia mendengarkan seruan ini, ayo kita sama-sama sebagai muslim memperbaiki kepribadian kita, memperbaiki tata krama kita. Kalau selama ini kita kepada kedua orang tua tidak pernah peduli karena kita sudah menikah, karena kita sudah punya rumah tangga sendiri, oh keliru sampean, salah besar sampean. Jangan. Walaupun kita sudah berumah tangga, kita tetap harus memperhatikan kedua orang tua kita. Apa yang mereka perlukan, kita tanyakan. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Jangan pernah abai atau mengabaikan kedua orang tua kita. Apalagi kalau kedua orang tua kita sedang sakit dan memerlukan biaya. Saudara jangan pelit, jangan pengasit, jangan medit untuk mengeluarkan uang membiayai pengobatan kedua orang tua sampean. Mau sampai kemana, ke rumah sakit, mau sampai kemana, baik biayai mereka. Itu bakti Anda kepada kedua orang tua. Tuh. Walaupun Pak, di Indonesia ini hampir di semua suku yang saya tahu, di suku Jawa begitu, di suku Madura juga begitu, di suku Dayak juga begitu, di suku Banjar juga begitu. Yang saya tahu ya, kebudayaannya, orang-orang tua kita itu kalau sudah berumah tangga, mereka tuh supan, malu minta tolong pada anak, bujur. Benar Pak? Ya. Orang Jawa juga begitu. Mereka enggak suka minta bantuan sama anaknya. Kalau mereka masih bisa sendiri, mereka sendiri. Kalau udah terpaksa baru ngomong sama anak. Itu kebanyakan orang tua kita begitu. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita dapati kedua orang tua kita seperti itu modelnya, kita yang proaktif, kita yang tanya pada ibu bapak kita, Bapak, Ibu perlu apa? Mumpung saya punya rezeki. Perlu uang untuk berobat, perlu uang untuk beli obat, saya belikan Pak, Bu. Gitu Pak. Bukan hanya perlu makan, apalagi kalau perlu makan. Oh nomor satu itu harus kita saudara kasih makan. Kalau dia nggak bisa makan sendiri, sampean suapi. Gitu loh. Ya, bapak-bapak ada yang punya orang tua yang nggak bisa makan sendiri, tugas bapak sekali-kali nyuapin ibunya. Walaupun nggak biasa, kita coba Bu makan. Oh saudara, nanti kan kita lihat di belakangnya betapa besarnya berbuat baik kepada orang tua itu tadi. Karena waktu sudah habis, kita sampai sini aja dulu. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kepada kita semuanya kesehatan dan kekuatan, menyembuhkan semua yang sakit di antara kita dan semua yang sakit di antara muslimin yang ada di luar masjid sana. Dan semoga Allah selalu memberi pertolongan kepada orang-orang lemah dari kalangan muslimin yang ada di Indonesia maupun yang ada di Palestina dan yang ada di mana saja. Allah memberi kepada mereka kekuatan untuk bertahan hidup, memberi kepada mereka semuanya kaum muslimin ini dimanapun mereka berada, memberi kemudahan untuk mencari mendapatkan rezeki yang halal, memberi kemudahan untuk mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka, memberi kemudahan untuk menjalankan rumah tangga mereka, memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka semuanya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.